Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polres Banyuasin melaksanakan pemusnahan barang bukti narkoba di lobi Mapolres Banyuasin, Sumatera Selatan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini hasil dari 3 kasus penangkapan laporan polisi dengan 5 tersangka berhasil diamankan. Kapolres Banyuasin AKBP Verly Rosa Putra melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 21 kg dan pil ekstasi seberat 3 kg di lobi Mapolres Banyuasin di Kota Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan. Pemusnahan barang bukti narkoba ini hasil dari 3 kasus penangkapan laporan polisi dengan 5 tersangka berhasil diamankan. Barang bukti yang dimusnahkan sebelumnya dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu oleh Bitlab-4 Polda Sumsel. Apakah benar barang tersebut adalah narkotika? Kemudian sabu beserta pil ekstasi tersebut dimusnahkan dengan cara diblender dan dicampur dengan cairan pembersih WC. Kapolres Banyuasin mengatakan Polres Banyuasin berkomitmen untuk memberantas narkotika di wilayah hukumnya. Kapolres berharap seluruh polsek bisa berkontribusi dalam pemberantasan narkotika dan terus melakukan upaya penegakan hukum bila mana ada masyarakat yang menyalahgunakan narkotika. Pemirsa, Polres Indramayu menggelar press release terkait pengungkapan 10 kasus narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Indramayu selama bulan Januari hingga awal Februari 2024. Pelaksanaan kegiatan konferensi pers ini dilakukan dalam rangka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami dari Polres Indramayu, kami akan merilis pengungkapan kasus narkoba yang telah diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu pada bulan Januari sampai dengan awal Februari 2024. Satuan Narkoba Polres Indramayu berhasil mengungkap sebanyak 10 kasus, diantaranya adalah yang terkait kasus narkotika jenis sabu sebanyak 3 kasus, kasus narkotika jenis ganja sebanyak 1 kasus, dan juga obat keras tertentu atau OKT sebanyak 6 kasus, dan berhasil mengamankan atau menangkap 10 tersangka dengan rincian 3 orang laki-laki yang terlibat kasus sabu, 1 orang laki-laki yang terlibat kasus ganja, dan juga 6 orang laki-laki yang terlibat obat keras tertentu, dan semua berperan sebagai pengedar. Barang bukti yang berhasil kita amankan dari pengungkapan kasus narkoba pada bulan Januari dan awal Februari ini yaitu sabu-sabu sebanyak 24,28 gram, dan yang terakhir yang berhasil kita ungkap cukup besar yaitu ganja kering seberat 2 kg, obat keras tertentu dengan variasinya sebanyak kurang lebih sekitar 5.656 butir, dan juga ada beberapa alat komunikasi atau handphone dan juga uang tunai yang berhasil kita amankan dari para tersangka. Rata-rata modus operandi para tersangka mengedarkan narkoba di wilayah hukum Polres Indramayu yaitu dengan cara ada yang bertatap muka transaksi langsung, ada juga dengan sistem tempel yaitu hanya berkomunikasi dengan menggunakan media sosial dan memberikan koordinatnya, selanjutnya nanti si pembeli mengambil di titik koordinat tersebut, dan juga ada yang melalui jasa pengiriman. Dan terakhir kami berhasil mengungkap kasus narkotika jenis ganja dengan berat bruto seberat 2 kg, dan kepada tersangka akan dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun pidana penjara dengan denda antara 800 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Anggota Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Magetan menangkap seorang pengedar pil koplo. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 3.000 butir pil dan uang hasil penjualan sebesar Rp850.000, telepon genggam dan sepeda motor tanpa nomor polisi.
Pelaku berinisial KA ditangkap di sebuah warung makan milik salah satu warga Gambiran, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Kasih Humas Polres Magetan AKP Budi Kuncahyo mengatakan penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran pil koplo di wilayah Kecamatan Mauspati. Petugas kepolisian kemudian langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. AKP Budi Kuncahyo mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengedarkan atau menggunakan obat-obatan terlarang karena dapat membahayakan kesehatan. Dari informasi dari masyarakat bahwa di salah satu angkringan warung di wilayah Mauspati itu sering terjadi transaksi, dan benar kita lakukan penyelidikan, kemudian kita mendapatkan informasi tersebut dan benar kita bisa melakukan penangkapan terhadap salah satu laki-laki sebut saja AK ya, usia sekitar 35 tahun, dan dalam penggeledahan kami dapatkan bisa didapatkan sekitar 3.000 pil ya, 3.000 butir pil double L, yang mana pil double L tersebut termasuk dalam kategori narkoba. Kemudian kami himbau kepada masyarakat untuk dapatnya tidak diulangi, tidak melakukan hal yang demikian, menyalahgunakan narkoba. Karena apa? Pil double L atau yang biasa disebut sebagai pil koplo itu termasuk obat keras, yang mana penggunaannya, pengkonsumsinya harus ada resep dari dokter. Dan Pemirsa, sebanyak 845 personel Polda Maluku Utara disiapkan untuk melakukan pengamanan pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi suara di TPS. Ratusan personel tersebut akan membackup Polres jajaran di 9 kabupaten kota. Ratusan personel pengamanan dari Polda Maluku Utara melakukan simulasi pemilu 2024. Para peserta berupaya mensimulasikan berbagai skenario risiko yang mungkin terjadi di TPS. Berbagai unsur turut dilibatkan dalam simulasi untuk menguji efektivitas pengamanan yang mungkin timbul pada hari pemungutan suara. Polda Malut juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pengamanan pemilu sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti. Selain itu, personel pengamanan juga ditekankan terkait pentingnya kesiapan dan profesionalisme dalam menghadapi pemilu, dalam menjaga keamanan dan terhindar dari gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Simulasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang baik menuju pemilu yang aman, adil, dan damai. Menjelang pemilu 2024 digelar, Polri tingkatkan upaya antisipasi gangguan keamanan dengan bersinergi bersama TNI, ciptakan suasana pilpres yang aman dan kondusif. Pagi ini, masih membahas tentang pengamanan jelang Pilpres 2024 yang akan jatuh pada tanggal 14 Februari nanti dan memasuki masa tenang yang tinggal hitungan hari pada Sabtu 10 Februari. Lalu bagaimana pengamanan pemetaan, pengamanan serta sinergitas pihak kepolisian bersama instansi terkait? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kabaharkam Komjen Muhammad Fadil Imran selaku Kaops Mantap Brata 2023. Halo, selamat siang Bapak, terima kasih atas waktunya. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak, berbicara pengamanan memasuki masa tenang dan menjelang Pilpres 2024. Dalam penempatan personil pihak kepolisian itu bagaimana Bapak penempatan dan pemetaannya dengan instansi-instansi terkait? Ya, yang pertama tentu tanggal 14 itu adalah pemungutan suara. Pemungutan suara itu dilaksanakan di TPS. Maka seluruh Polres, Polda jajaran itu sudah melaksanakan pengamanan di setiap TPS sesuai dengan tingkat kerawanan. Ada yang aman, ada yang rawan, ada yang rawan sekali. Nah itu ada pola pengamanannya, itu yang pertama. Yang kedua, di luar daripada wilayah TPS itu, ring 2 ada patroli, skala kecil dan skala besar. Dan yang ketiga, yang seperti yang kita lihat sekarang ini, ada pasukan cadangan yang siap bergerak sewaktu-waktu manakala ada dinamika situasi yang berkembang.
Seperti itu. Baik, untuk wilayah-wilayah tertentu, apakah ada yang rawan potensinya itu perlu atensi khusus begitu, Bapak? Semua wilayah kita sudah persiapkan. Tentu kita melihat kerawanan itu kan biasanya datang dari jumlah penduduk, kemudian kepadatan penduduk. Banyak jumlahnya tapi tidak padat itu kan berbeda. Yang berikutnya adalah mungkin kondisi geografis. Rawan itu bukan hanya rawan soal gangguan kamtipmas pidana atau keributan, tapi rawan karena bencana alam. Oleh sebab itu ada satgas SAR juga yang kita standby-kan. Jadi memang satgasnya sudah dari preventif, preventif, dan tim pendukung seperti SAR, ambulan, rumah sakit dan sebagainya. Untuk penyelenggara, untuk anggota yang melaksanakan PAM dan juga masyarakat. Ya. Lalu bagaimana bentuk sinergitas antara Polri juga dengan TNI, Pak Fadil? Pak Kapolri bersama Pak Panglima TNI sudah membangun nota kesepahaman ya, bahwa dalam situasi tertentu seperti misalnya sekarang karena semua polisi itu turun ke TPS untuk melaksanakan pengamanan, teman-teman dari TNI dia akan menjaga kantor polisi gitu. Itu antara lain bentuknya ya. Di samping kegiatan patroli bersama, kegiatan menjaga situasi Kamtibmas rutin antara Babinsa dengan Babin Kamtibmas. Tentunya patroli sudah dilakukan sejak 28 November lalu ya Pak, dimulainya masa kampanye. Lalu bagaimana bentuk pengamanan pada hari H nanti Bapak? Berapa personel yang dikerahkan? Kalau kita lihat di operasi Manta Berata itu kan jumlahnya sekitar 258.000 personil yang akan turun mengamankan langsung di TPS di Indonesia. Kalau di luar negeri itu 111 kan, TPS LN itu, pengamanan TPS LN. Terima kasih Pak Fadil Imran, waktunya saya selalu Bapak. Dan itu tadi perbincangan kami bersama dengan Kabahar Kam, Komjen Muhammad Fadil Imran selaku Kaops Mantap Berata 2023-2024 dari Bogor, Menteri Tanzil, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Korlantas Polri menyiapkan skema rekayasa lalu lintas kontraflow selama masa libur Imlek dan Isra Mi'raj 2024 di ruas tol Trans Jawa. Kabak Ops Korlantas Polri, Kombes Edi Junaidi mengatakan persiapan rekayasa lalu lintas ini berdasarkan surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Kakor-Lantas Polri dan Dirjen Bina Marga. Penerapan sistem kontraflow selama masa libur panjang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan Tahun Baru Imlek 2024. Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Edi Junaidi menambahkan, waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, bergantung pada volume kendaraan yang melintas. Jika nantinya terjadi kemacetan, akan dilakukan sistem buka tutup maupun kontraflow sepenggal di depan rest area, serta kanalisasi kendaraan yang akan masuk dan keluar rest area. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda iklan layanan masyarakat berikut ini.